Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Aryani Wulandari dengan NIM 215150300111147. Di sini saya akan menjelaskan FSM dari tugas kelompok nebak. Ada 5 state. Yang pertama, state lampu merah menyala, lampu seberang merah menyala. Untuk state kedua adalah lampu kuning menyala, lampu merah menyeberang menyala. State ketiga, lampu merah menyala, lampu hijau menyeberang menyala. State keempatnya, lampu kuning menyala, lampu merah menyeberang menyala. Dan untuk state 5, lampu hijau menyala, lampu merah menyeberang menyala. Pertama-tama dimulai dari state 1, ketika push button ditekan, setelah 1 detik akan menuju ke state 3 di mana lampu merah menyala, lampu hijau menyeberang menyala. Terus ketika push button tidak ditekan akan langsung ke state 4 di mana lampu kuning menyala, lampu merah menyeberang menyala. Namun ketika push button ditekan akan kembali ke state 2 di mana lampu kuning menyala, lampu merah menyeberang menyala. Dari state 4 ke state 5 ada jeda 5 detik. Ketika push button tidak ditekan 5 detik akan langsung ke state 5 di mana lampu hijau menyala, lampu merah menyeberang menyala. Sekian FSM dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Fahri Rizky Setiawan, NIM 215153000111048 dari kelompok 3 juga ingin menjelaskan bagian dari rangkaian ini yang mana tadi udah diprogramkan berdasarkan FSM, yang mana FSM dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, di sini kita pertama memerlukan sekitar 8 kabel male to male, terus juga 3 LED merah kuning hijau dan juga 2 LED merah dan hijau. Nah, yang 3 ini untuk lampu lalu lintas bagaimana melambangkan merah kuning hijau dan juga lampu penyeberangannya lampu merah dan lampu hijau. Kemudian kita memerlukan juga 5 resistor dan juga di sini 1 push button. Nah, untuk kabel jumper male to male ini juga ini harus dihubungkan sesuai dengan apa yang sudah dihubungkan kepada inputan dari kodenya. Semisal di sini kita lihat di sini ada lampu merah. Lampu merah ini jika kita melihat ke program, di sini ada lampu merahnya itu ke 9, berarti ini di sini di Arduino Uno-nya itu masuk ke pin 9. Nah, begitu juga dan demikian seperti lampu hijau itu ke 11, terus lampu kuning ke 10, lampu hijau ke 11 dan juga lampu merah untuk penyeberangan ini di pin 5 dan lampu hijau ini di pin 4 yang untuk penyeberangan juga. Kemudian di sini ditancapkan resistor untuk sumbu katoda yang mana ini berhubungan dengan ground. Nanti dari resistor ini akan langsung dihubungkan dengan 1 kabel jumper dan langsung ini menghubungkan ke groundnya. Nah, kemudian di sini juga ada kabel untuk menghubungkan positif dan juga kita harus menghubungkan ke kabel ke pin VCC yang mana ini untuk mengalirkan arus listrik. Nah, kemudian juga di sini ada push button juga di sini dihubungkan ke pin ke-7. Oke. Terus kalau untuk outputannya nanti itu kemudian ini akan melambangkan step 1. Nah, ini kemudian step 2. Dan setelah 5 detik ini akan ke step 3. Nah, dia nantinya akan balik lagi ke state 1 apabila ditekan, itu langsung berhubung ke state 2-nya. Nah, selama 1 detik langsung ke state 3, ini balik lagi ke state 2 atau state 4, terus dihubungkan lagi, ini balik lagi ke state 4, lalu ke state 3 lagi. Tapi jika ini dibiarkan, maka dia akan mengikuti langsung ke state 4, terus dia ke state 5, dan kemudian dia balik ke state 1 lagi. Perkenalkan, nama saya Asma Kamila Nur Jawahir dengan NIM 215150300111045.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan dari tugas debug. Pertama di sini kita mendefinisikan pin 9 sebagai lampu merah, lalu pin 11 sebagai lampu hijau, pin 10 sebagai lampu kuning, pin 5 sebagai lampu penyeberangan merah, dan pin 4 sebagai lampu penyeberangan hijau, dan pin 7 sebagai button. Terus di sini kita deklarasi variabel current state dengan nilai awal 0, lalu deklarasi previous millis dengan nilai awal 0, waktu di bouncing dengan nilai awal 0, delay di bouncing dengan nilai 50, input dengan nilai awal low, dan kondisi sebelum dengan nilai low. Lalu di sini pada void setup kita setting lampu merah sebagai output, lampu hijau, lampu kuning, lampu penyeberangan merah, dan lampu penyeberangan hijau juga sebagai output. Lalu kita ngeset pin button sebagai input dengan pull up. Oke. Perkenalkan, nama saya Karena Martin dengan NIM 215150300111046. Masuk ke void loop-nya, di mana pertama di sini ada inisialisasi current millis sama dengan mylist. Lalu ada inisialisasi kondisi dengan tipe bilangan integer dengan nilainya dari membaca inputan dari button. Lalu masuk ke fungsi if, di mana fungsi if ini untuk mencegah adanya debouncing gitu. Lalu di mana if sendiri ada persyaratannya jika kondisinya tidak sama dengan kondisi sebelumnya, di mana akan menjalankan waktu debouncing sama dengan waktu dari mylist itu sendiri. Lalu di dalam if itu juga ada persyaratan, itu di mana nilai mylist dikurangi waktu debouncing, di mana jika lebih besar dari delay debouncing maka akan menjalankan fungsi if di dalamnya, yaitu dengan prasyarat kondisi tidak sama dengan inputan, maka akan memberikan inputan yang nilainya sama dengan kondisi. Lalu lanjut ke kondisi sebelumnya sama dengan kondisi yang sekarang gitu. Lanjut ke switch, di mana ini merupakan current state-nya, di mana ada case pertama, tapi kami mulainya dari case K0 terlebih dahulu. Dengan case 0, di mana akan membaca lampu merah high, lampu hijau low, lampu kuning low, lalu lampu merah penyeberangnya itu high, lalu lampu hijau penyeberangnya itu low. Di mana terdapat fungsi if jika nilai dari button itu sama dengan low, maka dia akan masuk ke current state 1. Lain halnya jika nilai current millis sama dengan nilai current millis dikurangi previous millis itu lebih besar sama dengan 5000, maka akan lanjut ke current state 3. Lalu di mana nilai previous millisnya akan diinisialisasi dengan nilai dari current millis. Lalu setelah itu break. Baik, perkenalkan, nama saya Reza Safallah Narendra Putra dengan NIM 215150300111044. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait case 1 atau state 2 pada FSM yang sudah dibuat. Pertama-tama di sini pada line 57 di situ akan lampu merah diberikan nilai low atau mati, lampu hijau juga mati, lampu kuning diberikan hack yang menandakan lampu kuning akan menyala. Kemudian lampu penyeberangan merah itu diberikan nilai hack yang berarti lampu penyeberangan merah akan menyala, dan lampu penyeberangan hijau akan mati diberikan nilai low. Jika current millis dikurangi nilai previous millis itu nilainya sama dengan 1000 minimalnya, itu maka current state tadi akan pindah ke current state 2, atau yang di FSM itu akan pindah ke state nomor 3. Dan nilai previous millis itu nanti akan sama dengan nilai current millis karena sudah sama-sama 1000 millisecond. Kemudian fungsi break untuk keluar dari looping. Kemudian lanjut ke case 2 di sini. Akan di digital red, lampu merah itu akan bernilai hack karena lampu merah akan menyala, kemudian lampu hijau mati, lampu kuning mati, dan lampu penyeberangan merah itu juga mati, dan lampu penyeberangan hijau diberikan nilai hack supaya lampu penyeberangan hijau menyala pada saat case 2 ini. Jika digital red atau buttonnya itu bernilai low, dalam artian di sini buttonnya itu atau push buttonnya itu ditekan, maka langsung menuju ke current state 1. Selain itu, nilai current millis dikurangi previous millis jika sudah mencapai 5000, maka langsung menuju ke current state 3.
dimana nilai previous milis akan sama dengan nilai current milis, kemudian di break lagi juga untuk keluar dari looping. Kemudian di case 3 di sini digital write juga untuk lampu merahnya bernilai low, lampu hijaunya low, lampu kuningnya hack yang menandakan lampu kuning akan menyala. Kemudian lampu penyeberangan merah itu hack, berarti lampu penyeberangan merah akan menyala, dan juga lampu penyeberangan hijau diberikan nilai low sehingga lampu penyeberangan hijau akan mati atau tidak menyala. Kemudian jika push buttonnya itu ditekan atau diberikan nilai low, maka akan langsung menuju ke current state yang 1 atau current state 1. Kemudian jika selain itu, maka nilai current milis tadi akan dikurangi dengan nilai previous milis sampai nilainya itu 5000. Jika sudah memenuhi, maka langsung menuju ke current state 4 dan nilai previous milis akan sama dengan nilai current milis, kemudian di break lagi. Kemudian yang terakhir ada case 4 di sini atau state yang kelima. Pertama-tama di digital write, lampu merah itu diberikan nilai low berarti mati, lampu hijau diberikan hack yang menandakan lampu hijau akan menyala, lampu kuning low berarti lampu kuning mati, lampu penyeberangan merah diberikan nilai hack berarti lampu penyeberangan merah itu nyala. Kemudian lampu penyeberangan hijau diberikan nilai low yang menandakan lampu penyeberangan hijau akan mati. Jika nilai current milis yang dikurangi dengan previous milis itu nilainya sudah sampai 5000, maka langsung menuju ke current state 0 atau state yang pertama tadi. Kemudian nilai previous milis akan sama dengan nilai current milis, yakni sama-sama dengan 5000. Kemudian di break untuk keluar dari perulangan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.